kuadrat. Nah, sebelum kita ke pertidaksamaan kuadrat dan penyelesaiannya gimana, nah sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya kita waktu SMP pernah belajar persamaan kuadrat, nah di sini kita belajar pertidaksamaan kuadrat waktu SMA. Bedanya di mana? Nah, bedanya di pertidaksamaan kuadrat kita memakai tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan, kan gitu ya. Waktu SMP kan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah kalau sini beda, di sini bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0, ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari 0, ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari sama dengan 0. Nah sebenarnya materi pertidaksamaan kuadrat ini termasuk di materi pertidaksamaan rasional dan irasional, kan gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini sebenarnya dia ada dua cara. Nah, cara yang pertama penyelesaiannya sudah. Cara yang pertama yaitu bisa menggunakan apa? Dengan cara menggunakan grafik fungsi kuadrat. Nah, waktu SMP kan udah pernah belajar ini ya, grafik fungsi kuadrat. Nah, yang kedua caranya adalah dengan memperhatikan tanda-tanda dari pertidaksamaannya. Dengan memperhatikan tanda-tanda dari pertidaksamaannya. Tandanya gimana? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Tapi yang bakal Miss bahas di sini adalah yang mana dia? Yang kedua, memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaan. Karena waktu kelas 1 nanti untuk waktu semester 2-nya kita akan belajar apa? Mengenai grafik fungsi kuadrat tapi di pertidaksamaan kuadrat gitu dia ya. Jadi kita bahas yang kedua aja, memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaannya, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada yang namanya langkah-langkah penyelesaiannya. Apa aja tuh Miss, kan gitu ya. Langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat adalah, nah yang pertama sekali adalah pastikan ruas kanan harus 0, harus bernilai 0 gitu ya. Kalau misalnya belum 0 Miss diapain? Ya udah, kita kurangin atau kita tambahin atau kita bagi, kita kali supaya ruas kanannya sama dengan 0. Nah, yang kedua tentukan pembuat 0. Tentukan pembuat 0 atau misalnya kalau kata kalian itu biasanya tentukan faktor-faktornya. Tentukan faktor-faktornya, kan gitu ya. Tentukan faktor-faktornya. Nah, yang ketiga, setelah kita dapat faktor-faktornya, nah yang ketiga susun siapa? Susun faktor tadi, susun pembuat 0 atau faktornya, susun pembuat 0 atau faktor Miss buat di sini. Kemana Miss? Kita susun ke garis bilangan. Kita susun ke garis bilangan. Nah, setelah itu yang terakhir uji atau selidiki nilai X atau daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan. Jadi ada dia 4 langkah. Nah, yang pertama ruas kanan harus 0. Nah, yang kedua tentukan siapa pembuat 0-nya atau faktor-faktornya gitu ya. Karena kan ini persamaan kuadrat berarti ada 2 faktor. Dia maksimal, minimalnya berapa? 1. Nah, yang ketiga susunlah pembuat 0-nya atau faktornya ke dalam garis bilangan. Nah, yang keempat uji atau selidiki nilai X. Mana daerah yang memenuhi nantinya. Begitu dia. Nah, oke, baik. Supaya lebih memahami mengenai pertidaksamaan kuadrat ini, di sini Miss punya contoh. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 7 lebih dari 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Nah, kita punya pertidaksamaannya di sini ya. Nah, ini dia pertidaksamaannya. Nah, untuk menyelesaikan ini, tadi kita punya langkahnya. Ada berapa langkah-langkah tadi? Yang kita punya ada 4 langkah. Nah, langkah yang pertama dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah pastikan ruas kanan
harus bernilai siapa? Harus bernilai 0. Berarti nanti di sini jadi 3x kuadrat sama-sama dikurang 2x kuadrat ya. Atau waktu SMP ada kata-kata dipindah. Tapi kalau misalnya di pertidak sama sebenarnya tidak ada kata-kata berpindah gitu ya. Harus sama-sama dikurang 2x kuadrat supaya di sini habis kurang 2x kuadrat. Habis kan 2x kuadratnya? Kurang 2x kuadrat. Terus dikurang 8x dari sebelah kanan. Terus di sini jadi apa? Tambah 3x tambah 7 dikurang 1 lebih dari 0 gitu ya. Sebelah sini udah habis dia. Karena udah dikurang 2x kuadrat, terus ditambah 3x, terus dikurang 1 kan jadi 0 dia. Oke. 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu adalah x kuadrat. Kurang 8x tambah 3x adalah negatif 5x. Tambah 7 dikurang 1 adalah tambah 6 lebih dari 0. Nah, setelah selesai seperti ini, apa ya langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah tentukan pembuat nolnya, atau kata lainnya faktorkan yang ini, pertidaksamaan kuadratnya. Faktor dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 lebih dari 0. Yo, berarti berapa kali berapa yang kalau dikalikan di hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan dia minus 5. Berarti di sini Miss buat adalah x dikurang 2, x dikurang 3 lebih dari 0. Berarti pembuat nolnya siapa? Pembuat nolnya adalah, nah kalau cari pembuat nol caranya gampang seperti ini. Berarti x kurang 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2. Yang ini juga x dikurang 3 sama dengan 0, berarti x nya adalah 3. Berarti pembuat nolnya siapa? 2 dan 3. Nah sekarang setelah selesai menentukan pembuat nolnya yaitu 2 dan 3, selanjutnya kita uji di dalam garis bilangan. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka kita buat 2 di sebelah kiri dari 3 gitu ya. Berarti sekarang jadi ada 3 daerah. Daerah pertama, 2, dan 3. Nah kita uji. Nah titik kita ambil x di sebelah kiri dari 2. Kita ambil siapa contohnya? 0 gitu kan. Kita uji ke sini. 0 kurang 2 minus 2 dikali 0 kurang 3 minus 3. Minus 2 kali minus 3 kan pasti positif ya. Di sini kita buat tandanya positif. Berarti daerah pertama ini selalu menghasilkan yang positif. Nah, sekarang di antara 2 dan 3 pasti ada 5/2 atau 2,5 ya. Berarti 2,5 kurang 2 kan positif. 2,5 kurang 3 negatif. Positif kali negatif. Negatif. Kita nggak perlu angkanya, tapi kita butuh tandanya gitu ya. Nah, di sini sebelah kanan dari 3 yaitu ada 4. Ambil aja yang paling kecil 4. 4 kurang 2 2, 4 kurang 3 1. Positif ya. Berarti positif kali positif. Positif. Nah, karena dia di sini mintanya apa? Karena di sini dia mintanya yang positif, taunya dari mana? Nah, taunya kita dari sini. Dia mintanya yang lebih dari 0, berarti dia mintanya yang positif. Nah, daerah yang menunjukkan positif yang mana dia? Nah, ini dia. Yang pertama dan yang kedua. Ini dia yang kedua. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat apanya? Himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah siapa? X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, gitu dia. Nah, untuk lebih memahami mengenai pertidaksamaan di kuadrat, di sini Miss punya contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 2 dikali X kurang 3 lebih dari 4 dikali X dikurang 2. Nah, untuk menyelesaikannya, kita gunakan langkah-langkah yang tadi sebelumnya. Berarti kita haruskan si sebelah kanan ini atau ruas kanan ini harus bernilai 0. Tapi sebelumnya boleh ya kita kalikan dulu X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, langsung kita jawab. Berarti di sini X kurang 2 kali X kurang 3 kan itu adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 lebih dari, langsung aja kalikan 4X dikurang 8. Berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 dikurang 4X, sama-sama kita kurang 4X, terus sama-sama kita tambah 8, berarti ini sama dengan lebih dari sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 5X kurang 4X, berarti X kuadrat dikurang 9X tambah 6 tambah 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 14.
Sini lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita apain? Kita cari pembuat nolnya. Berarti kita faktorkan siapa? X kuadrat dikurang 9x tambah 14. Faktornya adalah X dikurang 7, ya kan? X dikurang 2. Karena apa? Minus 7 tambah minus 2 kan minus 9. Minus 7 kali minus 2 itu adalah 14, gitu ya. Berarti pembuat nolnya tadi siapa jadinya? Pembuat nolnya adalah siapa? X sama dengan 7 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita dapat, kemudian kita pindah kemana? Nah, kemudian kita pindah ke langkah setelahnya. Setelah ini, berarti kita uji di mana? Kita uji di garis bilangan. Nah, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, berarti menggunakan interval tertutup. Berarti pakai bulat penuh ya. Nah, di sini Miss buat di sini si 2, kemudian di sini agak si 7, pakai bulat penuh. Karena apa? Lebih dari sama dengan interval tertutup. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Berarti sekarang jadi ada 3 daerah ya. Daerah pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita uji daerah pertama. Daerah pertama berarti di sebelah kiri dari 2 ada siapa? Ada 1, ada 0 ya kan? 0 kurang 7 minus, 0 kurang 2 minus. Minus kali minus pasti hasilnya apa? Positif. Oke, selanjutnya. Di antara 2 sama 7 pasti ada 3, 4, tapi kita ambil 1 aja. Misal kita ambil 3 kurang 7 pasti negatif, 3 kurang 2 positif. Negatif kali positif, negatif. Yang ini pasti dia bernilai positif. Nah, dia minta yang apa? Nah, dia mintanya yang lebih dari sama dengan 0. Dia mintanya yang positif. Nah, yang positif di sini siapa? Yang positif di sini siapa? Ini daerah 7 ke sebelah kanannya terus sama 2 ke sebelah kirinya terus. Berarti HP adalah siapa? X kurang dari sama dengan 2 atau satu lagi X lebih dari sama dengan 7 gitu.